Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, dalam berbisnis biasanya orang mungkin takut berutang karena jika tidak dikelola dengan baik, utang tentu dapat membuat bisnis Anda bermasalah bahkan terancam gulung tikar. Namun sebenarnya utang itu diperbolehkan bahkan dibutuhkan dalam pengelolaan bisnis asal tepat pengelolaannya. Nah, bagaimana teknik berutang yang menguntungkan? Langsung saja kita bahas pagi hari ini bersama pelatih kesuksesan nomor 1 versi majalah marketing Tung Desem Waringin. Selamat pagi, Pak Tung. Pagi yang dahsyat. Pagi yang dahsyat. Nah, lebih dahsyat lagi nih Pak Tung, kalau kita kasih kesempatan juga bagi pemirsa. Bagi Anda yang menyaksikan langsung saja boleh berfoto dengan tayangan ini, Smart Business Talk, dan jangan lupa di tag ada hadiah bagi Anda yang bisa memperoleh rangkuman dari Financial Revolution Seminar selama 3 hari. Ini senilai 5,8 juta rupiah dengan mengirimkan foto Anda ketika menyaksikan tayangan ini dan tag ke akun Instagram @sapaindonesia_kompastv dan juga @tungdesemwaringin.tdw. Ada 67 pemirsa yang beruntung nanti bisa mendapatkan hadiah. Boleh 3 hari seminar full gitu ya. 3 hari seminar full senilai 5,8 juta rupiah. Nah Pak Tung, kita bicara soal teknik berhutang. Sebenarnya berhutang itu dihindari kalau dalam berbisnis sih Pak Tung ya, atau justru diperlukan? Pada waktu tidak perlu ya tidak usah, tetapi ada yang menarik ini. Kadang kalau Anda perlu, tapi Anda tidak pernah punya utang, Anda mau utang jadi susah. Jadi prinsip nomor satunya itu pastikan bahwa hutangnya itu produktif, bukan konsumtif, gitu ya. Jadi kita bedakan dulu ya utangnya. Iya, punya perusahaan, waduh beli Mercy dulu aja untuk gaya, waduh repot gitu ya. Jadi lebih baik untuk yang produktif. Produktif itu apa sih? Yang menghasilkan aktif income Anda tambah banyak, kemudian pasif income Anda tambah banyak, menghasilkan capital gain tambah banyak. Yes, Anda boleh hutang selama hutangnya produktif. Kemudian yang pertanyaannya, tekniknya gimana supaya kemungkinan hutang itu jadi bisa dikabulkan gitu ya. Nomor satunya adalah, kalau tadi sudah pastikan hutangnya produktif, kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa pada waktu Anda hutang itu sebelum Anda perlu. Nah ini kan aneh toh. Biasanya kalau sudah mepet baru kita berutang. Kalau mepet, nah nanti Anda tidak punya catatan utang gitu ya. Jadi kalau Anda sudah punya utang sebelumnya, Anda akan mempunyai namanya record. Apalagi kalau di Amerika itu sudah ada namanya scoring, kredit scoring. Di Indonesia sekarang baru mulai dikembangkan. Bahkan bank-bank juga ketika Anda sudah utang berkali-kali kepada mereka dan dibayar dengan baik, mereka kecanduan. Kalau bank itu tidak ada yang utang, dia tidak hidup, duitnya dari mana gitu ya. Jadi dia harus ada orang yang utang. Jadi Anda bayarin gajinya karyawan-karyawan bank tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau Anda utang sebelum perlu, kemudian yang ketiga, pada utang itu utanglah lebih dari yang dibutuhkan. Oh gitu, berapa lebihnya? Jadi kalau Anda bisa 2 kali, 3 kali silakan. Oke, di mana nih keuntungannya dengan memiliki utang yang lebih daripada yang dibutuhkan? Satu, karena misalnya Anda utang ke saudara, aku butuh 50 juta, kira-kira dapatnya berapa? 50 juta misalkan? Enggak, 50 bisa juta kurang. dapatnya 15. Tapi Anda bilang, aku perlu 150 juta, lah mungkin Anda dikasih 100 juta, mungkin kasih 50 juta. Jadi secara umum orang itu seringkali kalau ngutangin itu secara kamu minta berapa dikurangin lebih dikit. Jadi utang lebih banyak dari yang diperlukan. Kemudian yang keempat yang paling penting, kalau enggak ini Anda enggak bakalan bisa dapat utang. Kalau utang ke bank, yes jelas, Anda harus capitalnya jelas, terus kolateralnya jelas, kapasitas Anda membayar jelas gitu ya. Karakter Anda juga harus jelas gitu ya. Nah, tapi kalau utang sama pribadi misalnya, Anda banyak orang, misalnya saudara, Kak aku utang dong sekian. Untuk apa? Bayarnya kapan? Jaminannya apa? Untungnya yang untuk ngutangin apa? Harus jelas ya tujuan. Harus jelas apa ini? Oh Pak, saya utang mau untuk bisnis ini misalnya apa mau ini. Kemudian jaminannya jelas. Kalau jaminan jelas, kemungkinan Anda utang berhasil jauh lebih tinggi daripada jaminannya hanya kepercayaan. Tapi kepercayaan boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kembali lagi, untungnya apa untuk yang ngutangi? Terus Anda bayarnya kapan? Mau bertahap, mau langsung, atau bagi hasilnya seperti apa? Nah kalau ini nggak jelas ya, utang berapa? Ya banyak-banyaknya, aduh utangnya sebanyak. Terus bayarnya kapan ya, terus repot kan gitu ya. Jadi tingkat keberhasilan berutangnya sangat rendah itu ya. Gitu ya. Nah yang kalau undang jelas nih, saya utang mau ini, saya bisa dapat keuntungan ini, saya bagi Anda sekian, saya akan bayarnya setiap bulan begini. Yang kelima, pastikan Anda bayar lebih cepat dari yang Anda janjikan. Ini bank-bank tidak pernah seneng kalau seperti ini itu, karena kalau Anda lancar, lebih awal ya. Maunya lancar forever. Tapi kalau Anda bayar jauh lebih cepat, itu kepercayaan Anda melejit. Jadi besok kalau waktu perlu, itu kemungkinan Anda berhasil dapatkan utang jauh lebih banyak. Nah, ini kalau lihat dari 5 teknik ini, pernah nggak Pak Tung punya pengalaman berutang yang menguntungkan begitu, yang bisa kita tiru dari pengalaman pribadi? Yuk, jelas loh, kalau saya bisa utang properti, jadi pada waktu beli properti tidak pakai uang, pada waktu beli malah dapat uang, terus kemudian cicilannya dibayar oleh sisanya tadi dan masih surplus, pada waktu dijual dapat uang lagi gitu ya. Nah, gimana caranya Pak Tung untuk mengelolanya sehingga kemudian
bisa jadi orang mau memberikan utang terus begitu ya. Bukan berarti kita yang butuh dan mencari, tapi orang justru menawar-nawarkan untuk berutang. Kalau hari ini saya didatengin bank terus gitu ya. Ayo utang lagi, ayo utang lagi. Karena saya utang, saya lunasi dengan lebih cepat gitu ya kan. Dan intinya bahwa Anda harus menunjukkan bisa dipercaya performanya. Tetapi tidak semua hutang harus diambil. Ada satu bank asing ngasih berjuta-juta dolar tanpa jaminan sama sekali gitu ya. Terus kemudian bunganya juga kecil sekali. Istri saya bilang, tuh utang bagus banget, diambil dong digini ini. Enggak, kalau enggak perlu enggak usah dulu. Dia sudah percaya ya biarin. Kita punya plafon di sana luar biasa tapi kita enggak pakai. Jadi hati-hati terhadap utang itu, jangan dianggap bahwa utang itu terus kemudian harta Anda harus beli barang A, B, C, D, E, F, G. Waduh gini, nanti bayar loh, woi. Jadi utang itu harus dibayar. Jadi juga penghasilan lebih di awal ya. Juga komposisi hutang Anda perhatikan baik-baik. Tentu saja hutang yang terbaik itu bayar waktu laku lah, ini paling indah. Jadi ada ilmu-ilmu tertentu yang dimana kita sebetulnya itu teknik hutangnya, misalnya kita mau beli tanah. Beli tanah toh, utang sama siapa? Bukan hanya kepada bank, bukan hanya kepada investor, tapi utang kepada yang punya tanah. Bayar kapan yang terbaik? Pada waktu laku. Itu paling aman. Kalau tidak laku ya sudah kembaliin. Kan gitu toh? Ya, jadi tidak punya resiko begitu ya bagi bisa jadi kecil sekali. Itu namanya bisnis asimetris risk, resikonya. Nah, jadi kecil, hasilnya luar biasa. Bisa dimanfaatkan begitu peluang-peluang di saat momen-momen yang bagus. Patung, kalau kita bicara soal hutang, tapi kan biasanya orang melakukannya karena kebutuhan di luar dari pengembangan bisnis. Misalkan bagi orang yang mau berhutang untuk membeli properti, rumah, KPR, kendaraan bermotor dan sebagainya. Tekniknya itu bagaimana untuk berhutang konsumtif seperti ini agar tidak terbelit? Nah, jadi pastikan bahwa memang putaran omset Anda kalau di bank itu ya, Anda misalnya 250 juta, berarti Anda boleh hutang sebulannya, angsurannya, cicilannya 25 juta. Kalau Anda misalnya gajinya 75 juta, ya Anda boleh 25 juta. Sepertiga dari gaji atau 1/10 dari omset. Itu kita plus minus cukup aman. Pertanyaannya, apakah hanya patokannya itu saja? Enggak. Tapi dalam hal ini kebutuhannya. Kalau Anda mau utang aman, misalnya, Pak, ini kendaraan bermotor, lakonnya apa? Properti, lakonnya apa? Kalau saya properti itu, boleh nggak sih Anda utang untuk nyicil properti? Boleh, karena properti cenderung naik. Tetapi saran saya, mending Anda meningkatkan diri dulu, kemampuan Anda luar biasa, income Anda dahsyat luar biasa, baru mulai belajar utang. Kalau belum apa-apa belajar utang, apalagi di properti, Anda membayar cicilan yang pasti. Cicilan kan pasti toh. Yeah. Sedangkan Anda membayar propertinya, ini bisnis properti Anda dengan nanti kalau jualan, kalau laku. Pertanyaannya, apakah selalu laku? Belum tentu. Kalau tidak laku, nah properti Anda banyak hilang. Properti itu tahan mana atau mana tahan. Kalau Anda sudah tidak tahan, ya tahan mana atau mana tahan ya. Hati-hati hutang. Pastikan Anda bisa bayar gitu ya. Komposisi hutang Anda dengan aset Anda perhatikan dengan baik. Oke, jadi kalau belum memiliki kemampuan untuk itu, perkaya diri dulu, mampukan dulu, kemudian perluas dulu kapasitas, begitu kapasitasnya, ya. Yes. Baru ketika dibutuhkan, berhutanglah. Ketika itu kita bisa buat rekod yang baik. Utang produktif. Bukan yang konsumtif. Itu catatannya ya. Gitu ya. Baik, Patung, kita akan membahas lagi seri mengenai utang ini dalam pertemuan-pertemuan kita dalam pekan-pekan yang akan datang. Menarik ya, banyak yang bisa bagaimana kalau Anda kesulitan bayar utang, terus gimana? Bagaimana kalau orang lain yang kesulitan bayar utang ke Anda, gimana caranya? Ada juga ya tekniknya ya. Nah, jadi selengkapnya Bapak Saudara dapat Anda juga simak selain di Sapa Indonesia Pagi juga di Radio Smart FM ya. Untuk berbincang dan juga langsung interaktif dengan Pak Tung Desemwaringin. Nah, juga jangan lupa follow lagi sekali lagi akun Instagram kami di @sapaindonesia _kompas.tv dan juga @tungdesemwaringin.tdw untuk kesempatan tadi ya mendapatkan seminar full 3 hari senilai 5,8 juta rupiah bagi 67 orang yang beruntung. Nah, Pak Tung, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan ketemu di pekan yang akan datang dengan pembahasan lanjutan ya.